Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Basit di Seni Budaya. Materi kali ini seni budaya tentang tari ya. Ini kita membahas tentang pengertian tari. Oke. Em, Kalian boleh skip dulu. Kalian boleh skip videonya. Apa sih pengertian tari menurut kalian? Tari menurut kalian. Kalian boleh skip. Kalau di skip, terus kalian berpikir menurut kalian apa, setelah itu boleh di play lagi selanjutnya. Oke, kalau teman-teman udah skip, saya bakal kasih tahu dari dua tokoh apa sih tari menurut mereka. Yang pertama, tari menurut Sudarsono. Ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis yang indah. Ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis yang indah. Mungkin teman-teman di kelas 10 udah pernah kita pelajarin tentang metronom atau ritme, ketukan-ketukan gitu kan, gerak ritmis. Artinya ada ritme, ada ketukan yang pasti, gerakannya jadi nggak berantakan gitu. Nah, itu soal gerak ritmis yang indah. Kata indah di sini tanda kutip terkait estetika gitu. Tentang keindahannya. Jadi gerakannya pun nggak yang cuman nggak gitu-gitu, nggak asal gitu. Ada sedikit nilai keindahan, misalkan ada filosofis atau interpretasi dari sebuah pemikiran dalam bentuk, dalam sebuah karya kayak gitu. Itu menurut Sudarsono. Nah, yang kedua menurut Hawking adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si pencipta. Ekspresi jiwa manusia yang diubah imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak. Oke, misal contoh, imajinasinya atau cerita dalam tarinya itu yang mau disampaikan adalah menunjuk seseorang. Artinya kalau kita nunjuk biasa begini. Tapi kalau di tari itu ada yang berupa begini, ada yang berupa begini, sebelah ada yang kayak gitu. Banyak lah, tergantung dari apa yang mau disampaikan gitu. Itu kan tadi contoh dari tunjuk, banyak hal juga gitu. Nah, kalau yang tadi saya buat kreasi, intinya menunjuk itu mengarahkan tangan pada sebuah objek yang dimaksud kayak gitu. Diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis dan sebagai ungkapan si pencipta. Tadi pengertian tari. Nah, sekarang kita ngebahas unsur-unsur gerak tari. Ada unsur apa aja? Ada 5. Yang pertama, ruang. Oke. Ruang ukuran besar kecilnya sebuah gerakan. Besar kecilnya sebuah gerakan. Arti ruang itu misal ini space-nya segini ruangnya. Saya segini, ini ruang segini. Nah, artinya ketika punya ruang segini itu disebut dengan ruang sedang atau ruang luas. Lebih dari ini ruang luas gitu. Maksudnya ruang itu ukuran ruang yang digunakan dalam tarian, atau bisa juga sebagai misal saya pakainya cuma segini. Artinya ruang sedang. Segini ruang sempit. Ini ruang sempit. Karena gerakannya dari tangan ke sini itu nggak jauh gitu, dekat, itu ruang sempit. Nah, kalau yang segini dia sedang, bisa jadi sedang, segini bisa dibilang sedang. Tapi kalau misalnya contoh kayak tarian merak itu dia muter-muter kan, jalan muter gitu. Artinya ruang yang digunakan itu luas gitu. Itu yang disebut dengan sempit dan luasnya di situ. Jadi kalau misalkan gerakan pun bisa dibilang ini ruang luas, ini ruang sedang, ini ruang sempit, bisa dibilang kayak gitu juga. Itu. Yang selanjutnya waktu. Waktu ukuran cepat lambatnya sebuah gerakan. Cepat lambatnya sebuah gerakan. Nah, berarti ini lebih ke tempo atau sesuai dengan iringan musiknya gitu. Misalkan ekspresi dia lebih sendu, berarti musiknya agak lebih pelan. Mungkin sampai kalau di waktu itu juga teman-teman sudah paham ya menurut saya. Jadi cepat lambatnya sebuah gerakan, kayak misalkan gerakannya itu ada gerakan yang lambat gitu. Ada gerakan yang
cepat. Misalkan Gatot Kaca, dia lebih cepat. Ada tarian yang seakan-akan dia menokokkan Gatot Kaca, dia lebih cepat. Kenapa? Karena tangkas. Gitu. Yang poin ketiga adalah tenaga, ukuran besar kecilnya energi yang dipakai dalam sebuah gerakan. Oke, untuk tenaga itu ini yang lemah, ini yang sedang, ini yang cepat atau kuat. Gitu. Jadi tergantung tenaga yang dikeluarkan. Misalkan ini lemah, kalau misalkan ini lambat, ini sedang, bisa jadi ini cepat. Gitu. Jadi kayak kamera gitu lah ya, itu cepat kayak gitu. Untuk level, yang keempat adalah level, ukuran tinggi rendahnya tingkat posisi gerak. Ukuran tinggi rendahnya posisi gerak. Contoh, misalnya kita kadang berdiri biasa, itu sedang. Kalau sampai jinjit, kita jinjit itu tinggi. Kalau kita lebih merunduk, dengkulnya itu ditekuk agak rendah, itu rendah namanya. Jadi level gitu ya. Kalau misalnya tari saman rendah, kenapa? Karena posisinya adalah dia bukan sila sih, yang duduk menggunakan dengkul gitu, sejajar kayak gitu. Contoh untuk di level. Yang terakhir ada ekspresi, ungkapan perasaan yang ditimbulkan dalam mendukung maksud dalam gerakan. Jadi contohnya gini, kalau ekspresi itu kan misal mengekspresikan atau interpretasi dari rasa bahagia, pasti kan kita senyum, ya, kita senyum. Kalau misalkan dia lebih kayak angkara murka, gitu, mukanya lebih gahar. Gitu. Karena kan nggak mungkin ketika misalkan yang dikeluarkan adalah kesenangan, misalkan dia sebagai burung yang terbang, terus mukanya flat, itu nggak dapet, artinya nggak total. Nah kalau misalkan yang diungkapkan adalah rasa senangnya terbang sebagai burung yang lepas bebas, ketika dia terbang, mukanya marah, mungkin nggak mungkin kan. Artinya mungkin nggak mungkin itu maksudnya mungkin nggak tersampai atau enggak pesannya yang dimaksud buat ke penonton gitu, ke khalayak. Yang selanjutnya adalah tari kreasi. Nah tadi kita ngebahas soal seni tarinya dulu nih, dari unsur-unsur sama pengertiannya. Nah sekarang kita masuk ke tari kreasi. Apa sih tari kreasi? Tari kreasi adalah jenis tarian yang diinovasi dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring, atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Misalkan sesuai sama perkembangan zaman, misal ada beberapa yang tari kreasi, contohnya itu kalau tahu Indonesia Mencari Bakat, itu ada Funky Papua. Nah dia tari tradisional digabung sama break dance, itu keren, malah kayak gitu. Jadi masih bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena era modern, terus beatnya pun dia pakai EDM, elektronik gitu-gitu, dia pakai kayak gitu, beat kayak hip hop, terus tapi di awalnya itu dia main ada unsur-unsur tradisional. Jadi tuh bisa dibilang di antara tradisi sama modern, dia tengah-tengahnya gitu. Jadi misalkan gerakan intinya itu misalkan kayak ungkal, gini dibalikin sini, ya, itu kalau kembar. Nah kalau misalkan dikreasi itu bisa dibalikin lagi, misalkan kemari, bisa jadi kayak gitu. Atau misalkan dia dikempit dulu terus dimasukin baru diputar jadi kesana juga bisa. Artinya bakunya tetap intinya ada tapi dikreasikan. Namanya juga namanya kreasi gitu kan, yang sudah ada dikreasikan. Seperti itu simpelnya untuk gampang dipahami. Tadi kan kalau Funky Papua itu lebih ke musiknya ya, yang bisa diterima masyarakat. Jenis pakaian pun, atribut juga bisa. Jadi misalkan waktu itu tuh di Funky Papua, dia pakai pakaian adat Papua, tapi nggak keseluruhan dipakai kayak gitu. Contohnya ini ada videonya.
Itu salah satu contohnya kayak gitu. Apalagi sih Pak selain itu tari kreasi, merak juga masuk ke kreasi. Tari merak masuk ke kategori tari kreasi kayak gitu. Nah setelah ini kita ngebahas apalagi yang bakal dibahas, materi selanjutnya adalah teknik. Kayak misalkan tadi yang kempit, terus ada bagian gerak kepala, badan, dan kaki. Itu kita bahas di materi selanjutnya. Oke, semangat terus, enjoy SBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.